Allah, 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 Allah. Kaine Allah, 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 Allah. Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah. Dia ni muhaddis, ulama hadis yang banyak mentahqiq manuskrip lama. Saya tanya dia, saya kata, boleh ke zikir Allah, Allah, Allah? Dia kata, sepanjang aku baca kitab yang banyak, tahqiq kitab yang tulis tangan ulama ni, dia tulis balik dan ditaip balik. Banyaklah kitab dia ni, kitab-kitab yang ditaip balik ni, dia tahqiq, dia cari hadis-hadis. Dia kata, aku tak jumpa mana-mana zikir Nabi yang Nabi ajar dalam hadis yang sahih, melainkan zikir Nabi ni mesti memberikan makna yang jelas. Sama ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ataupun Subhanallah, Maha Suci Allah, ataupun Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ataupun Subhanallah, Maha Suci Allah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. So zikir-zikir Nabi ni semua zikir yang memberikan makna yang jelas, ayat yang sempurna. Zikir Allah, Allah, Allah ni, dia bukan ayat yang jelas. Allah, Allah, Allah apa? Sebutlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan puji baginya, Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang agung. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja ada banyak zikir-zikir yang masyru' yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul zikri itu la ilaha illallah. Sempurna zikirnya, sempurna makna yang ada di dalam. Bahkan kata-kata la ilaha illallah itu ketika mengakhiri kehidupan seseorang, dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ada lagi di antara zikir yang disyariatkan itu kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kumpulkan semua zikir-zikir yang dimasyru'kan, yang diajarkan Nabi itu, semuanya adalah lafaz-lafaz yang di situ memuji Allah Subhanahu wa taala, mentanzih Allah Subhanahu wa taala, memberikan pujian-pujian yang memang pantas itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita berzikir itu mengingat kebesarannya, mengingat kemuliaannya, menyebut-nyebut kemuliaannya, dan kita sebagai hamba pada saat mengucapkan itu sekaligus mengakui bahwa kita ini adalah lemah. Allahu Akbar umpamanya, berarti kita dhaif, kita kecil. Tapi kalau yang diucapkan hu, mana pujiannya? Selain itu, siapa yang nyuruh seperti itu? Itu masalahnya. Cobalah cari dalil-dalil yang ada. Oh, dia dianggap pula Allahu, diambil hu-nya itu. Jangan samakan Allah dengan manusia. Kalau manusia ada orang namanya Ahmad, mat, kan mat aja dipanggil kan? Atau namanya Abdurrahman, man, sini man. Mau dibilang sama Allah seperti itu, hu, karena ada Allahu. Ini mengada-ngada dalam agama. Kita ini dalam beragama, jangan apa yang mau kita. Kita ini beragama adalah apa yang dimau oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soal hu, saya sudah lama kok mendapatkan pelajaran atau yang pelajaran tidak langsung dari ayah saya, dari ibu saya, dari keluarga saya, ada thariqat zikirnya hu. Sudah saya jelaskan, baik saya ulang penjelasannya. Saya tidak berani mengamalkan zikir itu. Mengapa? Karena saya tidak tahu dasar hukumnya, tidak tahu dalilnya. Padahal ini soal agama. Saya hanya berani kalau soal agama mengamalkan apa yang ada dalilnya, baik dalil nakli maupun dalil akli. Tapi kalau ibadah harusnya dalil nakli, dalil teks, nas, Al-Quran atau hadis, atau sebenarnya penjelasan para ulama terhadap Al-Quran atau hadis. Saya tidak berani mengamalkan, tidak mengamalkan, dan orang tua saya juga saya harap tidak mengamalkan. Ya sekali masalahnya karena tidak tahu dalilnya, belum tahu dalilnya, dan setahu saya sampai dewasa ini tidak ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mengamalkan zikir hu. Selesai.
Ya, walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Ya, jadi sebaiknya dibacakan dengan baik dan jangan tolong cari alasan. Ya. Misalnya biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking ingin mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan, Anda kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar, Nabi aja yang paling paham nggak pernah menyingkat begitu. Pernah nggak ada zikir dari Nabi misalnya? Temukan satu hadis aja, jangan banyak-banyak. Ya, jangankan yang sahih, yang palsu aja. Yang palsu ada zikir menggunakan kalimat Allahu disingkat jadi hu. Hu akbar disingkat jadi bar. Misal ada nggak? Satu hadis aja. Kalau ada, saya orang pertama yang akan mengamalkan. Saya orang pertama. Ya. Tapi menurut saya jangankan yang sahih, yang palsu aja nggak ada gitu. Ya, karena pemalsu hadis aja tidak tertarik. Imam Syafi'i dengan tegas menjelaskan tentang masalah ini. Apa kata Imam Syafi'i? Bahwa sesungguhnya zikir menyebutkan nama Allah. Allah adalah bentuk daripada kejahilan orang itu dalam berzikir. Karena sesungguhnya tidak boleh menyebut nama Allah dengan lafzul jalalah tanpa ada yang mendampingi sebelumnya atau setelahnya. Sebelumnya apa? Contohnya astaghfirullah, ada astaghfirnya, atau setelahnya Allahu akbar, ada akbarnya, ya, atau subhanallah, ada subhananya. Tapi kalau Allah saja, samalah dengan kita panggil nama bapak kita, namanya aja langsung. Namanya pokoknya Pendi, sama begitu. Tapi ayahku Pendi, ya kan, bapakku Pendi, ya, papaku Pendi, kan begitu. Jadi kalau manggil langsung dengan Allah oleh Imam Syafi'i sini katakan bentuk daripada kejahilan dan bahkan tidak beradab dalam berzikir. Dan ini dikerjakan oleh sebahagian kaum tarekat yang menyimpang. Allah. Lama-lama tinggal Allahnya hilang, tinggal hanya aja lagi. Hu. Iya, begitu Pak. Lama-lama dia eling. Lama-lama dia kesurupan. Dan ujung-ujungnya dia gila. Jadi ada orang yang putih tali tayen di kampung-kampung itu. Tahu putih tali tayen? Nggak tahu kan? Ya, yang dimaksud adalah orang-orang yang mulai senewen. Itu gara-gara mengikuti rutinitas amalan-amalan zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya. Akhirnya memang jadi rusak dia Pak. Malah terbuka setan-setan, pintu-pintu setan masuk dan setan pun masuk kepadanya.